Mungkin orang mikirnya kita fokusnya di bisnis kali ya Pak. Iya, Padahal iya. We Woman in Business Bisnis, namanya. gitu. Tapi sebenarnya kita bukan bisnisnya tuh diartikan dalam kata lain gitu. Jadi tentang apa yang kita miliki sebagai seorang perempuan. Misalnya kayak arah kita, tujuan kita maupun tanggung jawab kita. Jadi kita mendukung utamanya itu pada career development dan juga pemberdayaan perempuan. Nah, itu kita implementasikan melalui beberapa acara kita, seperti ada karir workshop, kemudian ada forum diskusi, terus ada juga membahas isu-isu gender bersama. Nah, untuk program Discipline Circle ini merupakan salah satu program dari corporate social responsibility kita, di mana kita juga memiliki tanggung jawab secara sosial. Ya, anak-anak itu pastinya punya cita-cita, cuma mungkin mereka belum mungkin belum mulai untuk melangkah maju menuju cita-cita mereka. Jadi kita pun pas bikin konsep kayaknya cocok nih langkah kecilku untuk anak-anak. Dan kenapa kanker, kenapa harus anak-anak yang kanker? Mungkin karena kita lihat di anak-anak kanker tuh juga sekolah. Mungkin mereka juga masih dalam masa pendidikan, tapi mungkin untuk bisa dalam pendidikannya itu mereka perlu usaha lebih, mungkin nggak semudah kita. Jadi kita pengen memberikan dukungan lebih untuk anak-anak yang memang perlu effort lebih juga untuk pendidikan dan sampai akhirnya nanti bisa menuju impian mereka. Untungnya alhamdulillahnya kita pernah punya pengalaman atau kegiatan sebelumnya di yayasan yang sama juga. Oh, Jadi gitu. memang karena udah punya pengalaman yang sama, jadi kita lihat Iya. wah ini masih terhubung lah sama, masih sejalan lah sama kita. Istilahnya tujuannya masih sama sama kita. Jadi memang karena memang tujuannya udah sama, kita punya pengalaman yang sama pada saat itu. Jadi memang kita setujui untuk hubungan kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amirullah di Podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Dan selalu kita menghadirkan sosok pejuang. Dan kali ini yang hadir bersama kita adalah 3 gadis-gadis cantik. Tetapi mereka tidak sekedar cantik, mereka adalah para pejuang di bidangnya masing-masing. Yang 2 ini adalah dari UI, dari We Woman in Business. UI Women in Business. Mereka adalah para mahasiswi UI yang tidak sekedar cantik-cantik tapi juga aktif berkegiatan di masyarakat, memberikan manfaat. Dan satu lagi Fitri. Iya, dari Turun Tangan Jakarta. Dari Turun Tangan Jakarta. Nah, kalau penonton podcast Pejuang pasti sudah familiar dengan Turun Tangan. Nah, ini Turun Tangan chapter Jakarta. Jadi wilayah aktivitasnya Jakarta, banyakkan beraktivitas ya. Iya. Nah, teman-teman semuanya kita kenalan dulu deh satu-satu secara singkat, padat ya. Mulai dari siapa dulu deh? Dari Ujung kali ya. Oh ya, Ujung. Oke. Halo teman-teman pejuang, kenalin namaku Devni sebagai Vice President of Business Education di UI Women in Business. Oke, Alia. Oke, halo teman-teman pejuang. Kenalin nama aku Alia Sadia, selaku Vice President of Business Education We Women in Business. Halo pejuang, perkenalkan aku Fitri Azahra dari Divisi Social Humanity dari Turun Tangan Jakarta. Turun Tangan Jakarta. Nah, teman-teman semuanya, ini kan kalian ini sekarang sedang engage ya. Ini 2 organisasi nih, ya kan? 2 kayak orang lagi pacaran aja nih, ya kan? Pacaran tapi dalam konteks bikin kegiatan ya. 2 organisasi ini. Kegiatan yang sedang kalian jalankan apa? Untuk saat ini kita baru saja kerjasama untuk kegiatan corporate social responsibility kita, yaitu The Spring Circle 2026. Itu bentuknya? Bentuknya kita membangun kepedulian dan awareness kepada anak-anak yang sedang mengalami pengobatan kanker. Oh, jadi kalian datang ke kayak tempat Yayasan kanker. namanya Yayasan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Halo pengurus Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Ini partner teman-teman yang sering datang ke tempat kalian ada di sini. Nah, di sana kalian ngapain? Masih bantuan kah, edukasi kah, atau mungkin apa gitu? Mungkin kita mulai dari temanya dulu kali ya. Oh Jadi, ya, tema oke. yang kita bawain tuh langkah kecilku. Jadi kita kayak saat kita menyusun konsepnya, kita kayak sadar kayak anak-anak itu pastinya punya cita-cita. Cuma mungkin mereka belum mungkin belum mulai untuk melangkah maju menuju cita-cita mereka. Jadi kita pun pas bikin konsep
kayaknya cocok nih langkah kecilku untuk anak-anak. Dan kenapa kanker, kenapa harus anak-anak yang kanker? Mungkin karena kita lihat di anak-anak kanker tuh juga sekolah. Mungkin mereka juga masih dalam masa pendidikan, tapi mungkin untuk bisa dalam pendidikannya itu mereka perlu usaha lebih, mungkin nggak semudah kita. Jadi kita pengen memberikan dukungan lebih untuk anak-anak yang memang perlu effort lebih juga untuk pendidikan dan sampai akhirnya nanti bisa menuju impian mereka. Oke. Dan itu berat ya bagi mereka karena kan sakit tapi harus tetap belajar ya. Betul. Sampai level apa sakitnya itu? Untuk kemarin tuh level sakitnya sampai ada yang berbaring, terus di kursi roda. Cuman ada juga yang sehat untuk berjalan. Untuk beraktivitas Iya. masih ada, cuman memang terbatas aja. Iya, jadi kan ada stadium 1, 2, 3, ada yang sampai stadium 4 gitu. Mungkin ada dari yayasan. Orang tuanya terlibat juga? Orang tuanya terlibat juga, jadi memang kalau misalkan di Yayasan Kanker Kasih Anak Indonesia ini dia ada pendampingnya orang Oke. tuanya. Jadi memang orang tuanya khusus untuk dampingin anaknya. Jadi nggak semata-mata anaknya aja di yayasan itu, tapi orang tuanya juga mendukung atau membantu lah pada saat itu. Oke. Nah, sebelum kita kulik lagi tentang kegiatannya, ini kan kalian ini dua lembaga, dua organisasi, satunya turun tangan, satunya UI Women in Business. Itu dulu kenalannya gimana sih ceritanya? Bisa jalan bareng gitu ya? Boleh Dari aku ya. Dari aku sebenarnya kita emang karena udah nentuin nih target market kita siapa yang bakal dibantu itu dari anak-anak yang sedang mengalami pengambilan kanker. Terus kita lihat karena kita terlalu fokus ya mungkin ke career development, jadi kita masih butuh bantuan gitu dari komunitas-komunitas sosial yang emang udah berpengalaman untuk membantu masyarakat sekitar. Akhirnya kalau aku sendiri aku nge-search lewat TikTok sih, ada beberapa video turun tangan yang ngebantu beberapa komunitas di panti asuhan maupun di tempat-tempat masyarakat lainnya. Oke. Kalau Ditni gimana? Kalau aku memang kayak udah beberapa bulan sebelumnya itu aku sering lihat gitu di Instagramnya Turun Tangan Jakarta, dan kita lihat kayak Turun Tangan nih sering ke panti asuhan dan berbagai komunitas lain yang berhubungan sama anak-anak. Jadi pas kita lagi susun konsepnya kayak cocok Match nih ya. Turun Nih, Tangan jadi Jakarta. cocok matchingin dengan Iya. TTJ gitu ya. Jadi pelajarannya adalah teman-teman, sosial media ini penting bagi teman-teman aktivis sosial untuk nyari partner, untuk nyari teman sejalan dalam melakukan aktivitas sosial kan gitu ya. Betul Ini teman-teman UIN Bisnis kan fokusnya pada career development, terutama berarti hanya untuk perempuan dong ya. Betul. Kayak saya laki-laki nggak bisa join ya. Waduh. Iya, lagian saya udah lulus, jangan ngapain juga. Nah, jadi karena fokusnya di entrepreneurship, pengembangan karir, tapi pingin ada program CSR, dan sebenarnya sudah memfokus nanti ke teman-teman anak-anak yang penderita kanker itu sudah ada di bayangan ya. Sudah ada di konsep. Oke, lalu kemudian, kita butuh satu gerakan sosial yang sudah punya relawan banyak dan aktif, gitu kira-kira gitu ya. Betul. Ketemulah turun TTJ. turun tangan. Nah, turun tangan itu waktu itu dapat lamaran itu gimana? Biasanya kalau misalnya kita dapat lamaran itu kita ada PR-nya atau public relation-nya, dan kita memang biasanya naruh kontak kita itu di Instagram atau memang kita udah menyebarluaskan kontak PR kita. Nah, mungkin dari teman-teman UI WIP ini sendiri melihat kontaknya dari Instagram, terus habis itu coba untuk DM di Instagramnya langsung. Jadi kita langsung naruh hubungnya ke PR dan langsung melalui ke BPH apakah disetujui untuk hubungan kerjasama atau media partner apa enggak, dan alhamdulillahnya ternyata disetujui dari BPH-nya sendiri, dan akhirnya kita ngejalanin kegiatannya bersama-sama. Nah, ketika awal pertama kali di Pinang, mereka kegiatannya itu mau ke soal cancer gitu ya. Apakah turun tangan merasa wah ini kayaknya jauh dari spektrum aktivitas kita, atau kita udah punya pengalaman langsung gas aja gitu, atau gimana waktu itu? Untungnya alhamdulillahnya kita pernah punya pengalaman atau kegiatan sebelumnya di yayasan yang sama juga. Jadi Gitu. memang karena udah punya pengalaman yang sama, jadi Iya, kita lihat iya. wah ini masih terhubung lah masih sejalan lah sama kita. Istilahnya tujuannya masih sama sama kita. Jadi memang karena memang tujuannya udah sama, kita punya pengalaman yang sama pada saat itu. Jadi memang kita setujui untuk hubungan kerjasama ini. Oke, cakep. Nah, jadi akhirnya jalan bareng. Itu kapan ya waktu itu? Untuk kegiatan di sama Iya. hari hanya
tanggal 25 April. Oh, baru banget ya. Baru banget. Baru minggu lalu. Oh, itu rencana one time activity atau akan berulang atau akan beberapa kali rencananya? Kalau untuk periode ini sih 1 kali. Satu kali dulu. Oke, sebagai pendahuluan. Dan berapa hari waktu itu? 1 hari. Tapi kayak sebelumnya kita juga ada open donasi dan kita juga kolaborasi di media sosial. Oh, oke. Jadi teman-teman itu memang open donasi, kemudian akhirnya berkegiatan di sana. Betul sekali. Nah, berikutnya adalah respon dari adik-adik ini. Saya mau tahu ya respon mereka ketika teman-teman datang berkegiatan di sana itu seperti apa? Kalau dari aku responnya bahagia karena ada momen dimana pas aku datang mereka tersenyum, mereka lagi terbaring tersenyum, terus cium tangan aku, terus aku juga iya, terus aku juga oh my god, ternyata kayaknya kehadiran aku benar-benar apa ya, bikin mereka tuh merasa di support. Iya, merasa ada manfaat banget Iya, gitu ya. gitu. Betul. Oke, nah Devna, ini kan Devni. Devni, sorry, Devna cowok ya, kalau Devni perempuan ya. Devni, ini dari sisi merekanya kelihatan ekspresi senang bahagia datangin kakak-kakak nih. Nah, sebenarnya dari teman-teman sendiri itu ngerasain apa? Kan kalau saya punya evaluasi begini, sebenarnya kalau kita bantu orang, yang paling dapat manfaat banyak justru kitanya yang bantu, benar nggak sih? Seperti itu, betul, betul. Betul. Yang kamu rasakan ketika datang itu apa? Pas datang perasaan aku kayak hangat banget, kayak kita merasa disambut dengan baik juga, dan anak-anaknya juga terlihat engage juga, kayak terlihat tertarik dengan acara kita, dan kayak mereka tuh fokus banget untuk nyimak pas kita lagi puppet show session, terus juga pas sesi sama turun tangan Jakarta yang pengenalan pekerjaan. Terus kita kayak seneng banget mereka bisa berusaha untuk mendengarkan dan memahami dari inti dari acara kita ini. Jadi ada rasa bahagia di kalian sendiri nih ya. Ya kan ini kalian kan pada bikin kegiatan, ngeluarin biaya, ngeluarin tenaga, spending waktu. Iya. Ya kan? Iya. Kalian nggak dapat apa-apa secara material kan? Tapi kalian dapat sesuatu yang sangat apa ya? Secara lebih emosional. bermakna gitu ya. Iya, betul. Sebagai mungkin salah satu wujud rasa syukur untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup kita. Betul. Nah, kalau turun tangan Jakarta kan sering banget bikin Iya, itu. betul. Karena turun tangan Jakarta udah sering melakukannya, pada saat kita nyampe masih merasakan hal yang sama, makna yang sama juga pada saat kita datang, kita disambut untuk sama teman-teman UIWIP-nya juga udah enak gitu kan. Jadi memang kalau misalnya dilihat rata-rata pada saat kita melaksanakan kegiatan sosial, pasti kita dibuka jalan yang lebar sama teman-teman yang menyelenggarakan acara maupun teman-teman yang punya kegiatannya seperti itu. Jadi memang untuk pada saat kita sudah nyampe di tempatnya, kita memang disanjung atau welcome lah istilahnya orang-orangnya. Jadi memang terasa hangat aja, dan memang nggak semuanya itu bisa berjalan baik, tapi alhamdulillahnya teman-teman atau dukungan dari tempatnya juga sangat mendukung lah ya, sangat prepare gitu pada saat itu. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal tadi kan kegiatannya, orang taunya wow udah ada kegiatan, ya kan, rame, senang. Tapi sebenarnya kan bagi teman-teman yang mau bikin begini, ada hal yang jarang terungkap. Kan kegiatan kan butuh dana, butuh alat-alat, butuh. Itu persiapan kalian ketika nyiapin kayak gini, misalnya fundraisingnya gimana sih? Oke. Kalau dari Women in Business sendiri, kita buka open donations, dan juga kita ada program garage sales. Jadi kita ngejual baju-baju kita yang belum, ya intinya udah nggak kepake lah, udah nggak kepake tapi masih layak untuk dipakai, kita jual lewat sosial media kita gitu. Nanti uangnya buat nambahin donasi. Nah, ini nanti bisa di-share nih buat teman-teman penonton semua. Jadi ternyata banyak cara ya untuk ngefundingi sebuah program atau aktivitas. Tadi open donation sama direct sales. direct sales. Jadi jual baju bekas. Baju udah nggak kepake tapi masih layak dipakai. Istilahnya baju Thrifting pantas pakai ya, Iya, thrifting. Nah, oke, yang open donation itu biasanya kalian lewat platform mana aja, atau mungkin seberapa efektifkah open donation ini?
Kayak kalau Open Indonesia kita kerjasama dengan komunitas media partner di lingkungan kampus UI. Jadi mungkin penyebarannya lewat media sosial mereka, baik lewat Instagram maupun lewat platform-platform lainnya. Oh, apakah kalian itu kan mereka berarti fungsi sebagai tempat untuk nitip publikasi. Berarti kalian nyediain rekening kah? Atau mungkin QRIS atau apa gitu? Kita ada rekening juga, rekening treasurer atau bendahara kita. Emang, jadi kalau media partnering itu sistemnya kita udah ngasih desain kita, poster yang berisi informasi tujuan yayasannya kemana. Terus kita juga kolaboratornya siapa dari dari Turun Tangan Jakarta. Terus nomor rekeningnya juga, terus kayak unique code dan juga transparansinya juga bakal kita masukin di situ kayak berupa linknya gitu. Iya. Jadi kita pure ngasih link, ngasih posternya aja ke mereka dan mereka nanti bakal publish. Dan kalau mereka misal butuh publikasi juga dari kita, mereka juga bisa tinggal kirim desain dan kita bakal post juga. Oke. Jadi ada rekeningnya itu rekening yang memang treasurernya atau bendaharanya juga rekening yayasan. Iya betul. Di posting di situ ya. Oh, rekening yayasan jadi dikumpulinnya lewat rekening kita dulu, baru nanti bakal kita yang disalurin transfer. Oh, transfer ke rekening yayasan untuk kegiatannya ya gitu. betul. Emang kalau itu kan berarti nama rekening personal ya, Oh iya. si bendaharanya. Itu public trust gitu, percaya gitu. Biasanya kalau nama rekening, jangan-jangan nanti ini rekening pribadi kecampur gitu. Ya, Jadi Iya. kita juga ada kayak kode Unicode. unik. Jadi setiap transfer ditambahin plus 6 di belakang, angka 6 di belakang, itu yang nandain itu donasi. Dan untuk transparansinya itu kita lewat Google Sheets, dibikin kayak link Google Sheets. Nanti setiap ada yang masuk bakal dicantumin di situ. Jadi mungkin kalau misal kita transfer, kita bisa lihat sendiri kayak oh ini udah masuk iya, nih, iya. udah dihitung. lewat Google Sheet apa Google Sheet. Google Iya. Sheet. Google Sheet. Kalau sheet itu apa maknanya kadang lain. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya ada kode unik itu yang akhirnya ini memang kalau ada tambahan ini ya itu berarti untuk donasi Donasi. gitu ya. Oke. Terus kalau QRIS biasanya tampilkan nggak? Kalau Kan QRIS sekarang kan orang lagi ternyata QRIS gitu. belum ada sih kita ya. Oh, Iya, belum kita ada. nggak pakai Belum QR. Kalau turun tangan sering pakai itu nggak? Kalau turun tangan, alhamdulillahnya masih sering ngadain pakai kris gitu. Heeh. Tapi kebanyakan dia pakai sama sih, pakai rekening juga. Rekening Ada juga. sama pribadi juga. Karena ini penting ya teman-teman, terutama bagi teman-teman yang mau beraktivitas sosial. Kadang kan sebenarnya butuh dananya nggak terlalu banyak dan temporer, ya kan? Nah, jadi menurut saya cara-cara untuk fundraising secara efektif efisien itu ya perlu supaya dan mudah harusnya. Kalau sekarang kan eranya QRIS. Kalau transfer kan ribet tuh harus ini, apalagi harus nyantumin tadi Kode-kode. ya unique code itu kan. Nah, itu kadang rumit. Kalau QRIS kan langsung cekrek, enak kan gitu ya. Nah, kemudian untuk publikasinya itu di platformnya teman-teman gitu ya. Iya. Iya, betul. Di lingkungan UI aja atau Lingkungan UI dan juga Batarama Turun Tangan ya. Iya, Collab Iya, post. jadi kita Oh. post gitu Collab di post. Instagram. Biasanya memang kalau misalnya bentuk kolaborator itu kita bisa dari Instagram juga. Jadi memang kalau misalnya UI WIP-nya ini posting, kita juga bisa posting di Instagram. Oke, ini penting karena saya kira ini bisa jadi referensi ya buat teman-teman pejuang aktivis sosial lainnya. Ya kalau mau berkegiatan fundraisingnya ya beginilah teman-teman, di turun tangan di UI Women in Business caranya begitu dan ya pokoknya yang penting jalankan nanti akan tumbuh dan berkembang. Nah yang kedua kalau ini kan fundraising, yang kedua apa tadi saya lupa. Yang kedua itu Garage sale. Garage sale. direct sale. Garage Garage. sale. Oh, garage sale. Garage sale kan dengarnya kok direct sale, Pak. Garage sale. Oh, garage sale. Jadi Iya. garage sale. Garage sale itu ya kalau dulu waktu saya di kuliah di Amerika itu kita jualan ini memang barang bekas kita taruh di depan rumah lalu orang datang gitu ya Iya, atau misalnya ada event gitu ya. Nah, garage sale itu apa yang kalian jual? Baju. Baju. Mostly baju. Baju. Pakaian. Pakaian, Bos. Tapi kalau baju kan paling berapa sih? 5.000, 10.000 kali. Oh enggak, Enggak. kita startnya dari 20 ribuan. 20 ribuan. Dan stoknya Oke. waktu itu kayak sampai 70 Iya, 70 piece. 70 piece. Wow. Dan hasil dananya lumayan. Jualnya di mana?
Di TikTok. TikTok. Live TikTok. Oh, live TikTok ya. Iya. Oh. Ya kalau saya dulu ketika di kampus itu ya kita jualnya di event gitu kan. Waktu itu belum sosmed, belum terlalu kayak sekarang. Ini cukup di live TikTok. Live TikTok. Iya, jadi banyak pembeli. Jadi memang kita memanfaatkan media sosial yang sangat-sangat Iya. buat iya, jadi Oke, memang oke. udah live TikTok udah, Instagram Ya juga udah. udah. Jadi memang kita jangkau lah semua media sosial. Dan itu bisa sampai 70 terjual. 70 piece ya. Hanya untuk satu event ini aja kan ya. Iya. Oh iya. Untuk dapat sampai penjualan sebegitu banyak, butuh live berapa bulan, berapa tahun, berapa jam? Kita live 2 kali 2 aja. hari ya. 2 hari. Dua kali 2 kali dalam 2 hari. dalam 2 hari. Oh iya? Iya. Iya. Oh, cepat sekali. 2 kali dalam 2 hari. Iya. Sekali live berapa lama? Mungkin Bisa sekitar 3 sampai 5 5 jam. jam bisa. 3-5 jam. Iya. Itu satu orang atau ganti-ganti? Oh enggak, ganti-ganti. ganti-gantian. Oh, kalau satu orang bisa ini. Haus. Haus, Pak. Jadi gantian gitu ya. Iya, Misalnya ini Devni, begitu Alia, begitu kayak itu ya. Iya, betul. Jadi nah ketika live ini berarti kalian udah siapin ya kayak orang jualan biasanya itu ya, keranjang gitu ya. Keranjang kuning. Kuning gitu ya. Iya, kuning. Oke. Cuma kalian mention nggak sih ketika mau jualan itu bahwa ini nanti akan untuk kegiatan sosial gitu? Ya, kita mention di publikasinya sebelum live-nya mulai, kita aware di Instagram kita bahwa 100% uang dari garage sale itu untuk didonasikan. Oke. Dan berarti si pembeli ini tahu bahwa ketika dia beli sebenarnya dia donasi. Betul. Tahu. Tahu ya? Oke. Artinya kadang bisa jadi ada pembeli ini yang memang ya udahlah saya sebenarnya nggak terlalu butuh barang ini, tapi saya pengen donasi aja gitu ya. Ya, itu mungkin bisa juga ya. Nah, barang yang kalian jual di garage sale itu dapatnya dari mana? Nah, jadi kalau barangnya itu kita di Internal Women in Business kita ngumpulin nih barang-barang atau pakaian yang sekiranya masih bisa dijual. Jadi emang dari internal kita untuk barangnya. Kemudian kita jual di platform live TikTok. Oh, dari kalian sendiri gitu. Dari ngambil dari lemari-lemari gitu ya. Iya. Oke. Tapi turun tangan juga waktu itu pernah ya bikin, tapi yang turun tangan pusat ya kalau nggak salah ya. Iya, Yang kegiatan. untuk bencana ya. Betul, untuk Bikin- bencana bikin donasi juga. Dan ada live, Betul, TikTok ada apa live gitu TikTok. ya. Tapi Dan waktu itu Instagram. barangnya kalau nggak salah dari penyumbang atau apa gitu. Betul. Kalau turun tangan Jakarta sendiri sih belum pernah melakukan kegiatan seperti itu sih. Tapi yang turun tangan pusat Turun ya tangan waktu itu pusat, ya. iya betul. Oke. Ini menarik ya. Jadi ternyata sekarang lewat sosial media, lewat live TikTok itu kita bisa bikin fundraising dari bahan-bahan yang bahan barang yang masih layak pakai, yang ternyata banyak pembeli. Begitu. Nah, sebenarnya ini kan teman-teman, ini kemarin itu hanya satu activity yang tentu sebagai sebuah organisasi kalian punya banyak program activity, ya kan? Nah, saya mau tanya dulu ini dari turun tangan Jakarta ini. Kalau turun tangan Jakarta sendiri itu sebenarnya ini gerakan ini memang visi misinya seperti apa dan contoh-contoh programnya kayak apa? Oke, untuk visi misi sendiri memang turun tangan Jakarta itu ke bidang sosial humanity. Jadi memang kita bergerak di bidang sosial, terus juga nggak hanya sosial juga, kita bisa di bidang edukasi, terus habis itu kita bisa di bidang kesehatan karena kita punya pilar-pilarnya juga. Nah, terus untuk beberapa kegiatan kita juga biasanya itu ada kegiatan untuk di lingkungan. Waktu itu pertama kali kita pernah ikut kegiatan bersih-bersih lingkungan ibadah, tempat ibadah. Itu bukan hanya di masjid tapi di gereja juga. Terus habis itu kita juga pernah ngadain kegiatan di panti asuhan. Itu kita kerjasama atau kolaborasi sama pihak-pihak tertentu seperti 1000 Senyum dan Kita Bisa. Terus habis itu kita juga ada sama UIWIP juga kita bentuk kerjasama. Jadi memang nggak hanya di bidang sosial tapi kita juga di edukasi dan kesehatan masyarakat. Dan relawan kalian ini kan berarti turun tangan Jakarta berarti hanya yang khusus area Jakarta ya. Ada juga turun tangan di daerah-daerah beberapa lain daerah. gitu ya. Yang juga variasi kegiatan juga bisa beda-beda kali ya. Iya, betul. Oke, nah
relawan kalian itu rata-rata range-nya umuran berapa sih, atau mungkin masih kuliah atau SD, SMP, Oke, SMA? rata-rata kita punya minimum umur itu kita di umur 18 tahun. Kita baru bisa masuk di umur 18 tahun. Biasanya itu anak-anaknya baru masuk kuliah Baru gitu. masuk kuliah. Awal masuk kuliah sampai maksimal batas umur di 25 tahun. Wah, Jadi aku nggak masuk lagi nih. Aku udah Jadi- terlalu tua ya. Jadi memang kita batasin biar apa ya namanya? Biar setiap kegiatan aktivitasnya itu berjalan lebih enak aja gitu. Iya, Jadi iya, iya. memang kalau misalkan kebanyakan aktivitas kan takutnya teman-temannya susah juga. Susah. Jadi memang kita batasin dan kita 18, 18 ke 25. Ini 25 lagi tahun. waktu-waktu untuk nyari jodoh juga ini. Banyak yang dapat jodoh. Biasanya cinlok sih. Cinlok Iya, banyak ya. betul. Oh, jadi nilai plus dari kerelawan itu sebenarnya cinlok ya. Jadi beberapa kegiatan Iya. bukan hanya relawan tapi semuanya pasti ada Ada cinlok. cinlok. Tapi bagusnya begini, kalau cinloknya di kegiatan sosial begini, dapatnya yang positif. Maksudnya betul. dapatnya itu ya memang orang yang peduli sosial kan rata-rata kan gitu ya. Iya, iya, bagus juga ya. Jadi ada nilai plus ya. Nah, kalau WIB sendiri, Kalau UIB sendiri sebenarnya mungkin orang mikirnya kita fokusnya di bisnis kali ya Pak. Iya, Karena iya. UI Woman in Business Bisnis, namanya. gitu. Tapi sebenarnya kita bukan bisnisnya tuh diartikan dalam kata lain gitu. Jadi tentang apa yang kita miliki sebagai seorang perempuan. Misalnya kayak arah kita, tujuan kita maupun tanggung jawab kita. Jadi kita mendukung utamanya itu pada career development dan juga pemberdayaan perempuan. Nah, itu kita implementasikan melalui beberapa acara kita, seperti ada karir workshop, kemudian ada forum diskusi, terus ada juga membahas isu-isu gender bersama. Nah, untuk program Discipline Circle ini merupakan salah satu program dari corporate social responsibility kita, di mana kita juga memiliki tanggung jawab secara sosial. So mungkin yang dimaksud bisnis ini adalah bisnis like like dari kata-katanya it's not your business, seperti Yes. bukan urusanmu gitu. Iya. Jadi lebih ke makna bahwa bisnis itu adalah urusan perempuan gitu ya, Iya, women in Urusan business gitu ya. kesibukan. Bukan dalam arti bisnis itu commerce ya. Bukan. Iya. Gitu ya dalam. Oke, kadang karena kita sering kali maknai ya penerjemahan bisnis itu ya seperti literally bisnis dagangan di dalam bahasa Indonesia Betul, gitu ya. betul. Tapi sebenarnya kan kalau dalam bahasa Inggrisnya bisnis itu lebih luas ya. Oke, paham. Jadi ini mungkin lebih kepada bahwa ini mengait sesuatu yang terkait dengan urusan-urusan Perempuan. dunia perempuan dan masa depannya gitu. Kira-kira Betul. begitu ya. Betul, Pak. Jadi paham kita. Soalnya kalau dari namanya emang menjebak. Bisnis ya, Pak. Iya, Bisnis. kayak tadi saya pertanyaan pertama, apa urusannya women in business dengan cancer kan gitu. Iya. Iya kan? Betul. Nah, oke. Nah, programnya apa aja? Kayak mungkin programnya dari Devi. Ya, Devi mungkin. Kalau program kebetulan kita kan dari memegang divisi Business Education Ya. dan kita itu memegang ada beberapa program. Yang pertama yang paling dekat ini adalah Gender Lens at Work, itu company visit, dan juga kita bakal content collaboration sama beberapa company di Indonesia. Untuk topiknya sendiri tentang leadership, tentang kepemimpinan. Jadi nanti narasumbernya kemungkinan besar akan perempuan semua dan memang punya pengalaman dalam kepemimpinan. Terus yang kedua As a Sister, itu adalah program seminar dan nanti akan dilanjutkan dengan FGD, dan topik yang akan kita bawakan adalah tentang beauty industry. Terus yang terakhir nanti bakal ada Leading Ladies Club, itu bakal tentang kayak ada apa Career workshop. career Career workshop workshop, gitu. Nanti oke. ada apa outputnya bakal kayak mungkin CV screening, terus juga mungkin menyusun portofolio bersama dengan mentornya. Nanti juga bakal ada mentorship gitu kayak sama beberapa waktu. Dan mungkin satu lagi juga proker yang publikasi, dalam bentuk publikasi. Oke. Kita juga mendukung perempuan-perempuan, jadi bukan cuman komunitas kita aja, tapi juga seluruh perempuan mungkin di UI ataupun di luar juga. Kita bikin publikasi tentang career development, terus kayak gimana cara untuk misalnya mendapat magang atau informasi tentang pekerjaan, dunia korporat, dan Oke. berbagai hal seperti itu. Oke, nah terus rekrutmen membersnya atau volunteersnya bagaimana? Kita ada batasan angkatan sih, Pak. Oke, kalau ini umur tadi Ini kita angkatan lebih strict lagi ya. Iya. Tapi Angkatan terbuka. berapa sampai ke berapa? Iya, jadi batch-nya itu untuk associate itu dari angkatan 2024, tapi untuk
core eksekutifnya itu dari angkatan 2023. Ya mungkin kayak kalau staffnya itu tahun kedua kuliah, kalau Iya. di atasnya Itu itu tahun pertama. ketiganya. Oh. Ketiga dong. Ketiga. Jadi kalau pengurusnya kakak kelas lah ya, gitu Iya. ya. Yang stafnya itu adik kelas. Adik kelas. Iya. Jangan dibalik ya. Oke, jadi durasinya pendek dong ya? Iya, kan? durasinya pendek. Setahun kali. Setahun, iya. Itu apakah ini part of the kampus organisasi ini atau sebenarnya itu memang inisiatif sendiri dari luar kampus? Oke. Kalau We Women Business ini adalah inisiatif di luar kampus dari Oke. pendahulu kita sebelumnya yang berkumpul bersama perempuan-perempuan untuk bikin komunitas ini. Oh, dari pendahulunya Iya. yang sudah mendiang gitu ya. Belum Pak. Sudah, udah lulus. Udah lulus. Betul. Oke, jadi ini regenerasinya jalan terus. Jalan terus. Sudah berapa alhamdulillah. tahun sih? Tahun ke-6. Oh, tahun ke-6. Dan itu lintas fakultas. Betul. Iya, seluruh UI itu lintas fakultas. Oke, bagaimana kalian mensosialisasikan ke lintas fakultas itu? Kalau dari kita sebenarnya lihat media partner. Kemudian dari grup angkatan suka kita share BC-BC-nya, broadcast-broadcastnya. Oke. Kalian sendiri fakultas apa? Aku Fakultas Ilmu Administrasi. Aku juga fakultas Oh. ilmu administrasi. Mantap Sama. ya. Seangkatan juga. Seangkatan. Sekelas juga kali. Enggak. Untungnya enggak. Untungnya enggak. Oke. Nah, kalau Fitri masih kuliah atau Alhamdulillah udah fresh graduate, tinggal nunggu wisuda. Oh, di mana dulu? Di Universitas Nasional. Oh, nah. Jadi kalau memang kalau turun tangan itu range-nya lebih Ya lebih luas lah. ya. Bahkan kalau yang turun tangan yang pusat, Lebih luas iya lagi. udah luas lagi, udah pada Udah sampai ke Sabang sampai Merauke. iya, dan sudah pada ada yang sudah profesional bekerja, jarang yang masih kuliahannya. Kalau yang turun tangan pusat itu kan ya mereka sudah bekerja di tempat mana lalu beraktivitas sosial di turun tangan. Nah, ini kolaborasi ini mungkin akan berlanjut kali ya selain ini kemarin ke cancer ini. Bayangan ke depan itu kalian mau bikin apa lagi sih kira-kira? Untuk program selanjutnya kita masih on diskusi Pak untuk CSR untuk sasaran yang utama. Iya. Untuk Oke. tahun ini sih kita bakal lebih fokus ke visi misi organisasi kita. Iya. Jadi mungkin untuk inisialnya mungkin bisa di tahun setelahnya. Jadi fokus ke empowering women itu ya. Betul. Iya. Oke. Kenapa nggak girl aja? Girl in business gitu. Girl, cewek gitu. Girl. Girl. Kalau We Women Business lebih keren, woman gitu. Mungkin karena kita udah dimasuki usia kuliah, jadi Iya. udah dewasa untuk Iya, jadi disebut sudah- woman. Oh, bener. Bukan girls lagi. Iya, Iya. jadi apa namanya sudah selesai girlnya aja. Oke, menarik sekali teman-teman semuanya dan kita kayaknya sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini dan para teman-teman anak-anak muda relawan turun tangan daerah di berbagai kota di Indonesia, kemudian juga para mahasiswa di kampus-kampus. Ini teman-teman kolaborasi antara WIB Women in Business dengan turun tangan itu menjadi contoh bahwa ternyata antar aktivis sosial, antar organisasi sosial, antar gerakan sosial itu bisa ngedate, bisa jalan bareng, kolaborasi bareng, bikin aktivitas yang positif dan langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan itu adalah pejuang, karena setiap dari kita pada hakikatnya adalah pejuang. Nah, teman-teman mungkin sebelum ditutup ada pesan masing-masing satu-satu di kamera ini ya. Dimulai dari siapa dulu nih? Boleh dari Fitri saya dulu aja. ya. Kalau misalnya kesan-pesannya semoga teman-teman nggak capek untuk berbuat baik karena hal-hal kecil atau langkah kecil itu memberikan dampak yang besar untuk lingkungan sekitar. Kalau dari aku mungkin teman-teman bisa untuk mensyukuri hal-hal kecil di sekitar kalian, karena kita nggak tahu hal-hal kecil itu mungkin berdampak besar untuk mereka yang sedang mengalami pengobatan seperti anak-anak yang di tempat tersebut. Ya. Oke, kalau dari aku mungkin untuk teman-teman dari range umur apapun, mungkin dari yang sekolah, kuliah, ataupun yang sudah bekerja, jangan pernah putus untuk mengejar mimpi, karena kita bisa mengejar mimpi dalam waktu kapanpun, dimanapun, pasti kita tetap bisa kalau kita memang sudah punya niat. Oke, dan dari tiga ini saya bisa ragam dalam sebuah kalimat
think big, start small, act now. Berpikir besar ya, kemudian mulai dari hal kecil dan lakukan sekarang. Oke, kita tutup podcast kita kali ini. Pejuang bukan Hadapi.